Perwira polisi berpangkat AKBP yang memperkosa remaja 13 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjalani sidang kode etik. AKBP Mustari terbukti bersalah dan diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. AKBP Mustari yang bertugas di Pol Airut Polda Sulawesi Selatan kembali menjalani sidang kode etik terkait kasus pemerkosaan terhadap remaja 13 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang tak lain adalah asisten rumah tangga terdakwa. Dari hasil sidang kode etik, terpelanggar terbukti bersalah dan disanksi rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Terungkap, ia meruda paksa 12 kali anak di bawah umur yang tak lain adalah asisten rumah tangganya. Anak di bawah umur. Jadi permasalahan di bawah umur. Kalau memang yang bersangkutan sudah dewasa, ya kena pelanggaran kode etik, tapi tidak separah ini. Karena ini bawah umur, anak yang harusnya dilindungi, diayomi. Itu jadi. Nah, di persidangan tadi memang saksi-saksi yang dihadirkan semuanya hadir, alhamdulillah hadir semuanya, dan keterangan saksi korban pun atas nama si A menjelaskan secara runtuh dinyatakan terbukti dengan sanksi yang bersangkutan di sanksi yang tidak administrasi sebagai perbuatan tercela. Sedangkan sanksi administrasinya yaitu direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Selain menjalani sidang kode etik di Bid Propam Polda Sulsel, AKBP Mustari juga diperiksa di Treskrim Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Anyus melaporkan. Sebelumnya, oknum perwira polisi berpangkat AKBP di Goa, Sulawesi Selatan diringkus karena diduga memperkosa seorang siswi SMP. Aksi bejat pelaku berlangsung sejak tahun lalu dengan modus menjadikan korban sebagai asisten rumah tangga. Siswi SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga diperkosa dan menjadi pemuas nafsu bejat perwira polisi berpangkat AKBP berinisial M. Pemerkosaan dilakukan di rumah oknum polisi di Kecamatan Barombong. Setelah mendapatkan laporan, polisi memastikan pelaku bertugas di Pol Airut Polda Sulawesi Selatan. Perbuatan bejat pelaku terjadi sejak akhir tahun lalu. Pelaku mengajak korban yang masih berusia 13 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Sebenarnya tidak mau melaporkan, menyampaikan ke keluarganya langsung. Tapi anak ini awalnya ingin pindah, ingin tinggalkan Goa, Makassar ke Samarinda, ke Kalimantan, rumah tantenya. Kemudian tantenya bertanya, ada apa? Kenapa kamu tinggalkan Makassar? Akhirnya anak ini ngomong, sampaikanlah padanya bahwa saya ini saya diperlakukan seperti ini. Oh, berarti kasus ini terbongkar ketika anak ini cerita hal yang dialaminya kepada orang tuanya? Bukan orang tuanya, ke tantenya. Saat ini terduga pelaku telah dinonaktifkan sementara dan bila terbukti bersalah, ia terancam dipecat dengan tidak hormat. Lihat sanksi tegas yang pertama ya, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, khususnya di bidang Propam, itu ada pelanggaran disiplin, ada pelanggaran kode etik di sana. Nanti kita lihat kasusnya, apakah itu pelanggaran disiplin yang dilakukan atau kode etik, hasil dari pemeriksaan Propam. Tapi nanti kalau menjurus ke pidana, itu lain lagi undang-undang yang mengatur. Ya. Bisa sampai pemencatan juga ya, kalau cuma terbukti atau gimana? Kalau terbukti, bisa dengan putusan dengan tidak hormat. Laporan korban ke Polda Sulawesi Selatan akan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, sementara pelanggaran kode etik diserahkan pada Propam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Bukma, iNews melaporkan.